Halo Mina, pada kesempatan kali ini, Mimin mau membawakan alur cerita, film yang berasal dari Negeri Matahari Terbit nih. Film ini berjudul High and Low, The Wash. Film yang rilis di Jepang, pada tanggal 4 Oktober tahun 2019 ini, disutradarai oleh Shigeaki Kubo. Sedangkan penulis ceritanya sendiri ialah Norihisa Hiranuma, Soichiro Matsumoto, dan Kei Watanabe. High and Low, The Wash, merupakan cerita khusus, atau spin-off dari serial film High and Low. High and Low The Wash sendiri, memfokuskan ceritanya pada SMA Oya, salah satu geng yang berada di wilayah SWAT. Namun, cerita pada film ini tidak berfokus pada fraksi Murayama, yang merupakan pemimpin SMA Oya, melainkan pada siswa penuh waktu. Di SMA Oya terdapat dua fraksi, yaitu fraksi siswa paruh waktu dan siswa penuh waktu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai film High and Low The Wash, teman-teman jangan lupa pencet tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak tertinggal update terbaru dari Mimin. Cerita diawali, dengan bertemunya kembali 5 orang sahabat, yang telah berpisah sejak kecil. Mereka adalah Seiji Kirihara, yang diperankan oleh Jin Shirasu, lalu ada kembar, Masayako Ochi, dan Shinya Ochi yang diperankan oleh Hayato Komori, dan Yuta Nakatsuka, dan pemain utama pada film ini, Fujio Hanaoka yang diperankan oleh Kazuma Kawamura, dan perempuan satu-satunya, Madoka atau Miu Tomita. Mereka berlima berkumpul, untuk memperingati kematian nenek penjaga toko, yang telah mengasuh mereka waktu kecil dulu. Namun masih ada satu orang lagi yang tidak hadir saat itu, ia adalah Arata Maekawa, yang diperankan oleh Masato Yano. Pada pertemuan itu, Fujio mengungkapkan keinginannya, untuk menjadi jakam atau, pemimpin di SMA Oya, yang pada saat itu dipimpin oleh Murayama Yoshiki. SMA Oya sendiri terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas paruh waktu yang dipimpin oleh Murayama, dan kelas penuh waktu yang dipimpin oleh Yosuke Todoroki. Sebagai yang terkuat di antara penuh waktu dan paruh waktu, Murayama membuat keputusan, bahwa siswa penuh waktu, yang dipimpin oleh Todoroki, dilarang ikut berurusan dengan masalah yang terjadi pada SWAT saat itu. Keputusan sepihak tersebut, membuat Todoroki sebagai pemimpin penuh waktu, tidak terima, dan akhirnya menantang Murayama, untuk berduel kembali. Namun Todoroki rupanya kalah lagi, saat melawan Murayama, sehingga membuat matanya terluka, dan harus diperban. Cerita beralih ke pertemuan antara Fujio dengan teman lamanya, yaitu Susaka dan Jamuo. Di tengah pertemuan tersebut, datang fraksi Yasukiyo, yang menantang faksi Susaka. Namun saat itu Susaka menjelaskan bahwa sekarang pemimpinnya ialah Fujio dan Fujio akhirnya yang melawan dan mengalahkan fraksi Yasukiyo sendirian. Setelah berhasil mengalahkan fraksi Yasukiyo, Fujio, Susaka, dan Jamuo lalu pergi ke atap sekolah. Di sana, Jamuo menjelaskan mengenai situasi, yang sedang terjadi di SMA Oya. Dia mengatakan kepada Fujio, bahwa SMA Oya, dibagi menjadi dua, yaitu siswa paruh waktu dan penuh waktu. Saat ini terdapat persaingan di antara siswa penuh waktu yang dilakukan oleh beberapa faksi, seperti faksi Chunchun, yang dipimpin Nakagoshi, pemimpin tahun kedua, dan Nakaoka, pemimpin di tahun pertama. Lalu juga terdapat faksi Yasukiyo, yang baru saja dilawan oleh Fujio, mereka dipimpin oleh Yasushi dan Kiyoshi, duo gila yang menakutkan. Dan yang terakhir, yaitu Todoroki, siswa terkuat di penuh waktu. Di tengah pembicaraan tersebut, datang Yasushi dan Kiyoshi, lalu disusul oleh bawahan Todoroki, yaitu Shiba Men dan Suji. Melihat kedatangan mereka, Fujio terkejut, karena mereka semua berasal dari rusun yang sama. Fujio lantas memberitahu, bahwa nenek penjaga toko telah meninggal. Ia juga memberikan sedikit wejangan kepada teman-temannya. Di tempat lain, diperlihatkan seorang pria, yang sedang mencari seseorang, di sebuah klub malam. Pria tersebut, diserang oleh beberapa orang, namun dengan mudah, ia dapat mengalahkan orang-orang tersebut. Akhirnya pria itu, berhasil menemukan perempuan, yang ternyata adalah adiknya yang kabur dari rumah. Orang-orang yang dihajar tadi, menyimpan dendam kepada pria itu. Pria tersebut adalah Sachio, pemimpin SMA Housan. Adik Sachio,
ternyata terlibat dalam kelompok pengedar obat-obatan terlarang yang disebut dengan Red Room. Red Room sendiri diproduksi oleh sebuah kelompok yang bernama Kidra. Kelompok ini merupakan sisa-sisa dari kelompok DOP yang kini telah hancur, lalu kemudian membuat kelompok baru bernama Kidra dan memproduksi Red Room. Cerita berlanjut di SMA Oya, di mana terdapat beberapa siswa yang ketahuan membawa Red Room. Mereka disidang oleh Fujio dan Susaka di atap sekolah. Murayama, yang saat itu sedang santuy di dekat tempat Fujio berada, mendengar percakapan mereka mengenai Red Room. Setelah mendengar hal itu, Murayama berkumpul bersama gengnya untuk membahas mengenai Red Room yang kembali beredar. Namun secara mengejutkan, Murayama berteriak dan membanting handphonenya. Ia berkata bahwa dirinya dipecat dari toko tempatnya bekerja. Kotaro, pengikut setia Murayama, mengatakan bahwa akan mengenalkan Murayama dengan ayahnya yang bekerja sebagai mandor. Mendengar hal tersebut, Murayama lantas bahagia, namun saat bertemu dengan ayah Kotaro, Murayama tampak gugup dan takut berhadapan dengan ayah Kotaro. Di sana ayah Kotaro memerintahkan 2 orang untuk mengawasi dan mengajari Murayama. Mereka adalah Masayako Ochi dan Shinya Ochi, atau yang lebih dikenal sebagai duo Orochi, teman Fujio. Saat hendak mulai bekerja, mereka bertika melihat pekerja lain yang melakukan hal mencurigakan. Setelah didatangi, ternyata pekerja tersebut melakukan transaksi Red Room dengan pengedar. Skein berganti ke sebuah toko, di mana Fujio dan 4 orang sahabatnya sedang makan bersama. Di sana duo Orochi menceritakan bahwa ia melihat Arata di tempatnya bekerja. Arata pada saat itu sedang menjual Red Room kepada pekerja. Mendengar hal itu, Fujio dan yang lainnya terkejut karena mendengar Arata yang sudah lama pernah ikut berkumpul bersama dengan mereka tiba-tiba menjual Red Room. Fujio juga menjelaskan bahwa di SMA Oya juga terdapat Red Room. Keesokan harinya, Murayama mengumpulkan seluruh siswa di SMA Oya untuk membahas mengenai Red Room yang beredar di sekolah mereka. Di sana semua faksi berkumpul, tak terkecuali juga faksi Todoroki. Jamuo mengatakan bahwa Red Room tidak hanya beredar di SMA Oya, tetapi juga di Housen. Murayama lantas menyerahkan masalah ini kepada siswa penuh waktu. Para pemimpin di sekolah Housen juga mengadakan pertemuan guna membahas mengenai peredaran Red Room di sekolah mereka. Setelah pertemuan itu selesai, Sasio pergi ke sebuah makam. Di sana ia bertemu dengan Fujio, yang sedang membantu seorang nenek menaiki tangga. Itulah pertemuan pertama antara mereka. Fujio yang jatuh dari tangga, ditolong oleh Sachio, karena melihat kebaikan Fujio tadi. Saat Sawamura Seiji, yang merupakan salah satu pemimpin Housen, dan teman-temannya sedang berjalan, mereka dihadang oleh beberapa orang yang berseragam seperti siswa sekolah Oyakoko. Orang-orang tersebut lantas menyerang Sawamura DKK dengan besi. Di lain tempat, diperlihatkan Yasushi DKK dihadang oleh orang-orang berpakaian SMA Housen. Mereka menyerang Yasushi DKK menggunakan besi, sama seperti saat mereka menyerang Sawamura. Sawamura yang diserang menggunakan besi kewalahan, begitupun dengan Yasushi. Hal itu membuat Sawamura harus dirawat di rumah sakit karena pendarahan di kepala dan membuatnya koma. Sachio yang tidak terima teman-temannya diserang oleh SMA Oya, ia mulai membakar semangat teman-temannya yang lain untuk membalaskan dendam. SMA Oya mendapatkan surat yang berisikan ajakan perang dari SMA Housen. Fujio yang ditunjuk oleh teman-temannya guna memberikan keputusan, akhirnya memutuskan untuk melawan Housen demi sekolah dan teman-temannya. Akhirnya perang pun terjadi. Siswa penuh waktu SMA Oya berkumpul bersiap untuk perang, lalu datang siswa dari SMA Housen yang baru saja turun dari kereta. Mereka semua berkumpul di bawah jembatan, dan perang pun dimulai. Siswa SMA Oya melawan siswa SMA Housen. Perang terjadi tidak imbang, karena jumlah siswa SMA Housen yang sangat banyak, dan tenaga yang kuat, membuat siswa SMA Oya kewalahan dalam menghadapinya. Hingga saat SMA Oya mulai terpojok, datang Murayama bersama teman-temannya, menggunakan truk. Ia mengatakan bahwa perang yang mereka lakukan hanya sia-sia bila diteruskan.
Hal ini karena, mereka telah diadu oleh kelompok Kidra. Yang menyerang Sawamura, dan Yasushi saat itu, adalah Kidra yang menyamar. Mereka semua tidak langsung percaya, dengan ucapan Murayama hingga, datanglah siswa Housen, yang baru saja keluar dari rumah sakit. Ia mengatakan bahwa, yang menyerang Sawamura, ialah Kidra. Mendengar hal itu, Sachio langsung menyudahi perang tak berarti saat itu. Keesokan harinya, Fujio berniat untuk menyelamatkan Arata, dan menyerang Kidra sendirian, namun, di tengah perjalanannya, ia dicegat oleh teman-temannya, termasuk Todoroki. Mereka berniat membantu Fujio. Sesampainya di markas Kidra, Sachio DKK, ternyata juga berniat, untuk menyerang Kidra. Fujio lantas menawarkan, untuk bekerja sama, dan diterima oleh Sachio. SMA Oya dan SMA Housen, bekerja sama, untuk mengalahkan Kidra. Perang pun terjadi lagi. Kelompok Kidra yang sangat banyak, dan membawa senjata, langsung menyerang aliansi, SMA Housen dan Oya. Perang berlangsung dengan imbang. Di tempat lain, pemimpin Kidra, dihadang oleh geng Murayama, dan duo Orochi. Perang pun terjadi di antara mereka. Fujio akhirnya bisa menemukan Arata, dan berusaha menyadarkannya, untuk kembali kepada teman-temannya. Terjadi perdebatan yang cukup haru di antara mereka. Hingga akhirnya, Arata tersadar akan perbuatannya. Di lain sisi, aliansi SMA Housen dan Oya, berhasil mengalahkan Kidra, begitupun geng Murayama, berhasil mengalahkan pemimpin Kidra. Arata akhirnya kembali kepada teman-temannya. Dan di akhir film, ditunjukkan duel antara Sachio dan Fujio, lalu juga Murayama, yang mengundurkan diri dari SMA Oya. Di akhir pertarungan, Fujio kalah, dan terkapar di tanah, sedangkan Sachio dipapa oleh temannya. Diperlihatkan juga Murayama, Kotaro, dan Futura menunggangi motor baru, sambil tertawa bersama. Terima kasih telah menonton channel ini. Dukung terus channel ini, agar dapat berkembang dan memberikan hiburan bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.